jadi happiness. Ya. Asal jangan happy rest, pura-pura happy alias happy rest beres. Beres. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu lagi dari wartawan, silakan Kak. Happiness, happy rest. Kak Aisyah featuring Putri tidak, tapi Aisyah Kim dan Putri Aryani. Jadi mungkin ya tahu kedepannya bisa jadi ini bisa menjadi duo, bisa jadi. Jadi kita ini seperti percobaan aja, coba pasal sekali nanti akan karena kita tuh sering diskusi iseng jadi. Nah ini mudah-mudahan kalau misal berjodoh seperti ini tuh jadi akan lanjut, mudah-mudahan ya nanti. Terus kenapa milih seorang Putri Aryani? Kenapa nggak yang lain? Mungkin apa yang bikin oke pilih Putri? Oke, dijawab oleh saya. Boleh. Gue tuh bingung posisinya sebagai narasumber atau MC ya. Merangkap ya. Oke. Aisyah kenapa harus Putri? Nggak tahu kan apa dari ketemunya aja aku nggak expect sama sekali aku bakal ketemu Putri. Kan lagunya udah jadi dari lama kan. Karena juga bukan duet. Bukan duet. Aku tadinya pengen sendiri. Terus yang ketemu Putri terus ya emang ini semua tuh ketidaksengajaan banget. Ya. Jadi sebetulnya ini kayak jodoh aja gitu. Kayak jodoh itu kan kita nunggu nyari nggak dapet. Ya pas giliran udah deh gue jomblo aja dateng kayak gitu. Jadi alami aja. Jadi kita tuh tidak pernah merencanakan seperti apa, kita alami saja gitu. Jadi kayak misal abis ini mau keluar segala kapan lagi, ya alami saja, bisa sebulan sekali bisa setahun tiba 2 kali atau sekali bisa gitu. Semuanya berjalan alami. Berawal dari konten tadinya sama Ain. Betul, berkontenan. Put, ini banyak wartawan. Coba bikin lagu wartawan yang harus mengejar narasumber dari pagi sampai malam, kadang-kadang ditinggal oleh narasumbernya. Tapi narasumbernya ngomong-ngomong gitu ya. Ya, berlari-lari mengejar narasumber, dikejar deadline, kemudian harus update dan lain sebagainya. Bisa? Coba ciptakan lagu mengenai wartawan. Ini kisah hidupku, aku selalu update, mengejar narasumber. Itu keseharian aku, tapi terkadang aku ngenes karena aku ditinggal sama narasumberku. Padahal mereka nggak tahu aku dimarahin sama pimpinan redaktur karena nggak setor berita. Bener kan? Ya kan? Tapi aku tetap happiness untuk selalu update untuk pemirsa yang harus gosip. Itu kenapa gue suka Putri, karena natural, semuanya natural, tidak dipaksakan. Seperti Aisyah juga, ya udah natural, gue juga gak mau masukkan proses gimana gitu. Akhirnya klik gitu. Ya namanya juga kalau berkesenian itu menurut saya itu ya harus natural. Nggak settingan ya. Betul, seperti itu. Tapi kagum juga nggak sih awalnya kan lihat dari YouTube Pak kan awalnya kagum gitu dengan sosok Putri ya ya. Ya betul, kagum sekali. Bahkan kemarin kan tanggal 21 November itu 5 tahun saya ditinggal sama orang tua dan saat itu seperti tadi saya minta Put ciptain dong lagu buat orang tua aku yang sudah 5 tahun meninggal, aku sedih gini perasaan. Jadi saat itu juga ya, dan udah ada juga di Hakim sekarang. Iya, dan itu musiknya yang kemarin dibikin video klip sama AA itu Putri aransemen sendiri, terus juga flute-nya Putri yang isi sendiri. Itu kan ada flute-nya, itu Putri yang isi sendiri. Jadi di depan mata ada 2 seniman menurut gue, sama-sama pencipta lagu, sama-sama usianya muda, sama-sama jiwa musiknya juga tinggi. Kenapa tidak disatukan? Maksudnya gini, Aisyah punya kelebihan, Aisyah punya kekurangan. Putri punya kelebihan, Putri punya kekurangan. Kalau disatukan ya udah bisa menutupi kekurangan masing-masing, justru kelebihannya makin bersinar. Saling melengkapi. Jadi akhirnya terciptalah ini duo yang luar biasa. Mudah-mudahan
dengan happiness ini yang bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Ya, selamat sore AA, Aisyah dan Putri. Sebelumnya lagu Happiness ya. Tadi Aisyah bilang katanya senangnya menciptakan lagu dalam bahasa Inggris. Nah, dalam peluncuran lagu ini seberapa optimis sih kamu lagu ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia gitu? Dan ada kesulitan nggak dalam menciptakan lagu tersebut? Dengan siapa, Mas? Abi dari MNC. Yes, Abi. Kalau dalam kesulitan aku dalam menulis lagu itu sebenarnya aku nggak pernah maksa diri buat nulis lagu sih, karena emang kadang kalau misalnya lagi ada inspirasi aku langsung tulis, kan jadi aja nanti lagu. Terus ada keinginan nggak ini terima nggak ya, gitu, kekhawatiran dan lain-lain? Mungkin sedikit kekhawatiran mungkin pasti ada, tapi aku tidak memaksakan orang mendapat orang untuk menerima lagu aku, tapi at least aku hanya berharap untuk dihargai karena ini karya kita berdua. Terus dan sebenarnya aku berharap banyak sih sebenarnya, karena ini pertama niat banget dari segi rekaman, video klip, detail dan lain-lain, dan juga support Putri yang banyak banget. Jadi aku berharap, makasih Putri, aku berharap besar sama lagu ini, dan semoga aja lagu ini disukai banyak orang dan menginspirasi banyak orang juga, dan memberi semangat kepada penulis-penulis yang masih seumuran aku atau lebih muda atau lebih tua untuk bisa lebih pede dan berani untuk mengeluarkan karya mereka. Ekspresi ya. Betul, jadi nothing tulus saja, tapi mungkin Aisyah itu agak sedikit beban karena dia melihat di depan mata begitu banyak orang yang terlibat di karya ini. Dimulai dari pembuatan lagunya, video klipnya kita sampai bikin di Yogyakarta dengan tim yang sangat besar. Iya, ada teman-teman Putri juga. Betul, teman-teman Putri satu sekolah ya. Satu angkatan. Satu angkatan ikut bermusik, jadi kita kan ada tim orkestra ya. Yes. Jadi orkestra pun seumuran mereka semua umur 13-14 tahun semua jadi pemain orkestra itu bikin merinding sih. Terus tim lightingnya juga lighting yang cukup ternama di dunia film, kemudian juga sutradaranya juga. Jadi Aisyah tuh tadi ngomong ngeliat ada tim wardrobe, ada tim wardrobe, tim make upnya juga keren banget. Ya, banyak banget. Jadi dia, aduh kalau ini gagal gimana ya, ini soalnya banyak banget yang sudah ikut berkarya. Tapi tenang Syah, walaupun ayah juga cukup banyak berkorbannya, tapi ya kita ikhlas saja. Kita berkarya untuk sesuatu ya udah kita sediakan aja, urusan suka atau nggak suka ya biar pasar saja. Yang penting kita kan senang sama karya kita. Ya. Kalau kita senang sama karya kita, orang lain juga pasti bakal tertular positive vibes dari apa yang kita lakukan. Betul, bahkan ada yang nanya, kok nggak melibatkan musisi nomor 1, kok tidak melibatkan arranger segala macam itu. Karena saya niatnya adalah membiarkan mereka berkarya gitu. Jadi mereka secara alami, organik berkarya. Mungkin kalau bisa aku minta seniman siapa bisa banget, tapi ya udah emang ini adalah karya mereka, kita mensupport seperti itu. Hasilnya lihat nanti. Oke, selanjutnya. Oleh Aisyah dan juga di Alibasa juga oleh Putri. Jadi kalau tanya isinya tentang apa sih isinya? Isinya itu tentang orang yang sedang mencari kebahagiaan. Kayak semua orang pasti pernah mencari kayak ini gue bisa happy atau enggak. Jadi aku nulis lagu ini tentang orang-orang yang lagi cari kebahagiaan. Jadi tidak hanya melulu tentang cinta. Jadi kadang-kadang kan kita mentok, kok gue hidup gini-gini aja, kok gue tuh kok nggak bahagia ya, kok gue cuma menjalanin rutinitas aja tanpa tahu ini ujungnya buat apa sih gitu. Jadi akhirnya udah kita harus terima apapun kondisi kita, selipkan bahagia di hati, bersyukur, akhirnya itu yang membuat sumber muasal dari kebahagiaan itu sendiri gitu. Jadi misal cinta diselingkuhin, cinta diputusin, cinta nggak menemukan pacar mulu, ya udah nikmatin bahagia. Kemudian kerja gini-gini banget sih, kerja buat apaan sih, capek banget, capeknya doang, duit masuk hilang begitu saja. Ya udah selipkan bahagia gitu. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari sebuah kekayaan harta, tidak hanya kita tergantung dari ada atau tidaknya orang lain. Bahagia karena diri kita. Gitu ya Put ya? Iya betul. Dan karena bahagia itu kan relatif ya.
Jadi kita nggak bisa nyamain bahagia kita sama orang lain, so kita harus tetap bahagia dengan cara kita sendiri. Ya betul. Jadi kalau dilihat dari klipnya juga bahwa di kondisi terpuruk pun Ya. kita harus bisa bangkit dengan diri sendiri Yes. untuk bahagia gitu. Jadi lagu ini, klip ini juga memang isinya itu tentang kesepian, tentang keterpurukan, ya tentang kesedihan. Tapi di lagu yang sama ini pun ada sebuah semangat untuk menumbuhkan jiwa bahagia dalam diri gitu ya, Syah? Ya. Betul. Gue harus make sure ke penciptanya soalnya. Salah. Itu sebagai produser dari Aisyah sendiri, Ya. sudah merasa puas nggak dengan hasil yang sudah ada? Apapun hasilnya gue sudah sangat puas karena ini kerja dari tim yang sangat besar. Ini mungkin berbeda dengan klip yang sebelumnya, ini lebih besar lagi. Ada peningkatan dari segi kualitas vokal Aisyah juga sudah mulai meningkat. Juga didampingi oleh Putri yang kualitas vokalnya juga sudah matang sekali. Dengan tim video klipnya juga itu, wah gue sampai gini, jadi juga ya gue bikin video klip dengan, gue norak banget ngelihat lampu besar aja yang biasanya gue syuting film atau syuting iklan, syuting sinetron menggunakan lampu itu, tiba-tiba gini, gila ya gue pakai produksi seperti ini buat karya gue sendiri gitu. Lihat ceritanya, biasa gue sebagai wayang doang, istilahnya jadi pemain, sementara ini gue jadi di posisi itu gitu, ikut menentukan, terus ngelihat figuran begitu banyak, musisi-musisi pada datang, terus pada art, pada bikin karya bareng. Gue sendiri yang tadi Aisyah bilang tidak berharap banyak, tapi ketika banyak orang yang bekerja keras untuk karya ini, jadinya ada tekad, wah ini harus sukses gitu. Sukses itu bukan berarti dilihat dari viewers, bukan dilihat tapi minimal orang ikut menikmati karya ini udah kesuksesan gitu. Kalau sudah mengeluarkan biaya besar terbayar gitu ya? Ya begitulah. Kalau biaya Lumayan. Lumayan. Jadi yang jelas gue tuh kan kalau dilihat bisa saja gue menyelipkan produk dan lain, tapi ya kalau gue pribadi tidak melulu semuanya tuh hitung-hitungan bisnis gitu, tidak keluar biaya membuat video klip ini berarti gue harus untung dapat segini gitu, enggak sama sekali. Ini kan buat anak tuh ya udah gitu, kita berkarya untuk anak, dan kali ini anakku jadi dua nih, Aisyah dan juga Putri berkarya gitu, jadi aku karya yang terbaik. Ya sayangnya terbaik itu kadang-kadang harus dihubungkan juga dengan biaya yang banyak. Tapi ya udah, alhamdulillah melihat pas jadi ngelihat rekan kerjanya, ih banyak banget ya, bahagia karena membuat begitu banyak orang ikut bahagia gitu. Dengan karya ini banyak orang, jiwa-jiwa yang terbahagiakan dengan ikut berkarya bersama, dan juga mungkin dapat rezeki dari karya ini juga. Jadi seneng. Jadi ketika gue diskusi dengan Ruben, dengan Raffi, mereka gini, lu gede banget sih, kenapa gue bertanya ke dua orang itu, karena dua orang itu juga kan sama dengan gue gitu, memproduksi sebuah karya gitu. Maaf ya ondel-ondel lewat. Jadi ya itu, mereka aja kaget dengan biaya yang gue keluarkan. Gue bilang ya udah nggak apa-apa lah, gue emang pengen berkarya aja udah gitu. Berapa sih emang namanya? Nggak usah sebutin. Feminis itu juga memberikan tadi kebebasan buat Ya. bisa dengan dia punya kehidupan lain, mungkin pacar ataupun dengan sisi pilihan hidupnya. Ya, happiness ya gue juga harus bisa membuat bahagia Putri, bahagia dengan cara Putri, Aisyah dengan cara Aisyah. Aisyah jika happy-nya dengan mempunyai pacar silakan, dan ini udah didiskusikan kok. Gue sama Aisyah tuh selalu diskusi. Maaf ya di dapur. Selalu diskusi tentang apapun. Nah, tentang ini, tentang kehidupan pribadi Aisyah itu memang Aisyah sih tidak seterbuka dengan teman-temannya, dengan orang-orang kantor. Aisyah tuh lebih dekat dengan beberapa orang kantor di The Hakims. Untuk asmara dia tuh agak tertutup, tapi ya dan gue ngomong, jika itu membuat kamu bahagia ya udah lakukan. Tapi jangan sampai kamu terpaksa ketika kamu tidak punya waktu untuk berpacaran, kamu sibuk berkuda, kamu sibuk menciptakan lagu, kamu jadi duta seni, kamu sekolah begitu padatnya persiapan masuk SMA, terus kamu punya pacar dan jadi terpaksa untuk melakukan sebuah pertemuan, terpaksa untuk harus ngasih kabar, terpaksa untuk ngedate, ya udah nggak usah. Dan dia memilih, oh ya, oke, teman kamu ada yang punya pacar nggak? Ada. Berprestasi nggak? Enggak. Ya udah kamu pilih punya pacar, prestasi ya udah. Jadi melarangnya tanda kutip dengan memberikan pilihan. Jadi gue nggak boleh nggak gitu. Jadi keputusannya di Aisyah. Kamu belum mau pacaran kan, Syah? Tapi waktu itu sempat DM laki-laki itu siapa yang minta gimana? Nah itu sebetulnya itu gue kaget banget juga. Jadi itu sesuatu yang menakutkan bagi para orang tua yang pengen selalu muda kayak gue. Jadi gue tuh kalau kan anak teman-teman gue kan semua udah punya anak, kita suka ngomong gini,
kalau suatu saat tiba-tiba ada cowok dateng, Om selamat malam, waduh gimana ya kita gitu, bercandaan gue sama Andika Pratama gitu, dengan Ramzi, dengan orang-orang yang sudah punya remaja lah gitu. Ya nih gimana, tiba-tiba kejadian aja gitu, ada DM gue, tiba-tiba DM, Om, ya lo gue dipanggil Om aja bingung ya. Putri aja manggil aku apa? Tuh AA, alias AA, Kiki, Aki. Gitu, jadi ketika ada yang DM, gue bingung, ini siapa nih? Minta izin dengan sopannya, makanya akhirnya gue posting lucu-lucuan gitu. Akhirnya gue kepikiran, ini anak nggak apa-apa, terus akhirnya gue jawab kan, waalaikumsalam. Namanya Raffi. Namanya Raffi, terus udah gitu gue minta izin, maaf ya kemarin di posting, terus dia bilang ya nih Om jadi banyak yang follow, terus minta request follow, akhirnya maaf ya aku request gitu. Sejujurnya gue juga orangnya juga kan sebelum beli private, gue sempat lihat postingan dia. Anak zaman sekarang kan postingnya tuh gitu kan, ada ngeblur lah, badannya doang, aneh kan. Kalau kita kan generasi narsis gitu, kalau sekarang tuh so artistik gitu. Jadi gue sampai sekarang juga nggak tahu. Nah kebetulan kemarin gue juga lagi jarang pulang, maksudnya pulang tuh jam 2 malam, jam 5 lebih itu udah pergi lagi, jadi anak-anak udah kondisi masih tidur. Udah lama nggak ngobrol Aisyah, kemarin gue ceritain ya. Aku ketemu Aisyah, siapa Raffi? Marah besar Aisyahnya. Jadi sebetulnya aku nggak mau lagi. Sebetulnya aku sama Raffi itu udah komunikasi lagi, tapi gue nggak berani lagi posting karena ada yang marah gitu. Tapi Raffi mendapatkan perhatian banyak, katanya Raffi itu sosoknya, oh ini calon mantu Irfan Hakim, sopan banget, tata keramanya bagus gitu. Ya tapi kan ini anaknya sih nggak mau. Karena ya itu dia, kabar ya. Karena ya itu Padahal Aisyah masih SMP ya? Iya, makanya nah itu karena dia tahu dia nggak mau pacaran dulu, jadi dia nggak ngangkat telepon ya. Tapi aku bilang ya udah maafin aja sih. Jadi terlalu gitu kan kayaknya gimana gitu. Tapi ya Raffi itu hebatnya, Aisyahnya mental, gentle betul. Lewat jalur bapaknya agak-agak mulai ini sih dibolehin aja ya gitu. Tapi enggak lah. Jadi buat Dek Raffi, Nak Raffi, maaf Om ceritakan, tapi yang jelas Om. Jadi maaf diceritakan, jadi ya temenan aja dulu gitu. Jadi Iya kalau udah siap. apa? Belum. Nah terus kebetulan kan ini di video klipnya juga Aisyah juga diselingkuhin gitu-gitu. Mungkin gue yang bikin ceritanya juga sih, mungkin Aisyah juga agak-agak trauma, takut untuk menjalin sebuah hubungan karena melihat di klipnya aja, iya cowok tuh gitu ya, nggak semua cowok ya nak, gue bilang gitu. Jadi ya salah gue juga sih bikin video klipnya cowok selingkuh ya. Jadi dia ada ketakutan, dan dia ngomong, Raffi itu nggak sebaik itu kayak gitu, udah. Ayah. Ayah ya biasanya hebat, terus udah Jelas ngomong hebatnya tuh jelas. Yang kenceng Syah, yang kenceng. Udah support aku dari single aku pertama, bahkan dari sebelum aku rilis single, kayak nggak cuman dari aku entertainment, juga dalam pas aku berkuda atau pas kemarin aku misi budaya ke Thailand, atau pokoknya ayah tuh ayah yang suportif banget. Galak nggak sih ayah tuh? Galak ya ayah? Ayah galak ya? Ayah galak nggak sih? Enggak, tapi protektif enggak juga. Gue tuh gini ya, gue tuh sama Aisyah itu dari kecil terbiasa untuk diskusi, dan sama anak-anak yang lain juga diskusi. Tapi kan anak pertama itu tahulah, semua orang tua yang punya anak pertama itu biasanya ada kedekatan sedikit lebih dibanding yang lain. Mungkin karena menjadi anak pertama. Kamu juga gitu kan? Ya. Iya, sering deep talk. Nah, deep talk kayak gini. Jadi sering diskusi tentang apapun, beneran tentang apapun. Ya, cuma ya itu cuma minus tentang hal itu dia nggak diskusi, tapi gue menghargai, ya udahlah gitu. Tapi diskusi, jadi kalau dia ditanya galak ya, yes, titik-titik tertentu ayah tegas ya. Kita sampai pernah ngobrol sampai Aisyah nangis, minta maaf bisa. Sampai gue yang nangis juga pernah, pelukan gitu pernah sering. Dan ya itu gue sama Aisyah tuh kayak suka ngedate berdua, curhat-curhatan gitu. Jadi Aisyah, dan ada beberapa rahasia Aisyah yang disimpan di ayahnya, bundanya nggak tahu ada. Dan gue nggak ember ke bundanya, jadi si Aisyah tuh nggak gitu, karena kalau gitu akhirnya nggak percaya lagi sama bapaknya. Begitupun bundanya juga ada rahasia Aisyah gitu. Seperti itulah gitu. Jadi kadang-kadang kita coba gini,
makanya sih gini-gini senyum gitu, ada sesuatu ya sih ya. Jadi kadang apa-apa kita cuma lihat-lihatan senyum-senyuman. Terus bunda gini, apaan sih? Enggak gitu. Wah kok ya gitulah. Itulah kenapa gue selalu pengen tampil muda, gak tahu umur iya, karena gue tuh pengen jadi temenan sama Aisyah. Jadi sama teman-temannya Aisyah juga temenan, bahkan teman-temannya Aisyah juga manggilnya kalau om tuh jangan om gitu. Kayak ini juga manggilnya AA gitu. Kan sempat bertanya boleh panggil om enggak? Iya gue bilang jangan AA aja gitu. Ada yang ngomong kakak, Kak Irfan gitu. Bahkan ada temennya Jaluma emang masih bocah ya, Irfan Hakim. Itu serius, gue udah pas aja, udah nggak apa-apa ya. Gue tuh teman bokap lo gitu istilahnya. Irfan Hakim ya udah apa gitu. Ya udah biasa, dan itu seneng. Nah tapi takut iya, bukan hanya gue, orang tua semua juga pasti di zamannya sekarang itu ada kekhawatiran, bukan takut sih, khawatir, karena semua informasi itu ada di genggaman mereka kan, tontonan, bacaan, dia bisa komunikasi dengan siapapun. Itu sebabnya kenapa Aisyah baru pegang HP umur 13 tahun. Sepanjang SD dia nggak pegang HP, teman-temannya satu sekolah udah pegang HP, dia yang ya aku kok nggak punya HP, ya nggak usah. Ya udah dia pasrah, ikhlas. Ketika 13 tahun dia, gue rasa udah cukup umur, ya udah kasih, karena kan mau nggak mau dia ada embel-embel, Aisyah mana sih anaknya Irfan Hakim loh gitu. Gue sih udah siap dengan ocehan orang-orang apa-apa. Nah anak-anak itu kan takutnya gimana gitu. Makanya Aisyah, saya kalau ada yang ngomong-ngomong macam-macam, kamu gimana sih? Diemin aja ya. Udah skip aja gitu. Nah gue takutnya kan dia gimana, padahal dia dikit-dikit ngomong mental health. Dan dia tuh jadi tempat curhat teman-temannya. Itu yang membuat dia banyak karya-karya tidak tentang dia saja, tapi tentang teman-temannya juga gitu. Jadi dia suka kaget, ya aku kaget teman aku ternyata masalahnya bla bla bla. Aku juga kaget sendiri kenapa aku kok bisa dipercaya sama teman-teman. Jadi dia cerita ada hal pribadi dari temannya, pribadi banget ya saya. Ngomong ke Aisyah. Aisyah pun nggak ngomong ke ayahnya karena dia tahu harus jaga privasi, tapi dia ngomong, ya ada temen aku hal pribadi banget ke aku. Ya udah kamu jaga rahasia, biar yang ember yang bocorin rahasia orang itu ayah aja, kamu jangan.